Selamat sore, selamat bertemu kembali pada materi kuliah hukum bisnis. Mungkin hari ini pertemuan yang ke berapa ini, 15 ya. Saya akan melanjutkan materi yang lalu, yaitu dari tentang cyber law. Dan sekarang menginjak pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam belanja online. Pertama-tama saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa saya sampaikan tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam belanja online atau e-commerce? Yang pada minggu lalu saya telah menyampaikan tentang cyber law. Ini ada kaitannya. Ada suatu pertanyaan dan ada suatu masalah. Contoh mungkin bisa dialami oleh siapa saja, atau kalian semua juga sudah mengalaminya tentunya kalau biasa belanja e-commerce. Contoh pertanyaan, saya pernah belanja barang secara online, tapi barang yang saya terima tidak sama dengan yang saya lihat di foto atau gambar pada iklan yang dipajang di website. Pertanyaan saya, apakah itu termasuk pelanggaran hak konsumen? Apakah saya dapat menuntut penjual untuk mengembalikan uang atau mengganti barang yang saya beli tersebut? Ini kasus satu ya. Kasus satu saya beri contoh belanja online. Bermasalahnya seperti itu. Ya, sekarang semuanya melalui e-commerce. Itu bentuknya belanja online, itu bentuknya fashion, bentuknya kosmetik, bentuknya mungkin seafood, GoFood, bentuknya makanan kuliner, atau bentuknya barang-barang elektronik, atau alat-alat rumah tangga. Pasti banyak yang mengalami semacam ini dalam kasus contoh satu. Terus ada kasus contoh yang kedua, saya beri contoh, ini fakta menurut berita sebulan yang lalu. Bukan berarti bulan yang lalu, tapi baru-baru ini. Contoh yang kedua, pembeli durian ditusuk penjual atau pedagang. Gegara durian bergaransi uang kembali menurut korban kalau dirasa tidak manis alias rasanya pahit. Dan nama pembeli siapa? Hermansyah. Nama penjual Dermawan. Itu sudah masuk dalam berita-berita di media elektronik. Penjual menusuk dada pembeli bahkan berulang-ulang. Bahkan pembeli dikeroyok penjual di sekitarnya juga. Itu contoh yang kedua. Yang ketiga, contoh, ini juga ada di Semarang. Pernah terjadi di Semarang, di daerah Walter Mungin City, yaitu tepatnya Majapahit ke timur, ada penjual buah yang ditonjok oleh pembeli atau konsumen, gegara tidak sesuai dengan penawarannya. Penawarannya buah tersebut contohnya buah jeruk. Jeruk katanya jeruknya manis, tapi setelah dicicipi di depan, rasanya kecut. Jadi yang disampaikan tadi tidak sesuai dengan yang dirasakan buahnya itu. Nah, dari contoh di atas ini, 1, 2, 3 ini,
Mari kita mengkaji permasalahan perlindungan konsumen. Kenapa saya sampaikan perlindungan konsumen? Bahwa ini sebagai pelengkap tentang cyber law, tentang perdagangan jual beli, bahwa semuanya itu ada aturannya, ada undang-undangnya. Ya, ulasan secara lengkap dan terperinci. Kami akan menjawab pertanyaan Anda atau pertanyaan di atas dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, disingkat PP PSTE. PP PSTE sendiri merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE sebagaimana telah diubah dan disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ini sebagai penyempurnaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Jawaban permasalahan yang contoh-contoh permasalahan di atas. Bahwa transaksi jual beli belanja online itu tadi yang nomor 1 belanja online, yang nomor 2 itu adalah konvensional atau real. Fakta. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dengan pendekatan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kasus yang saya sampaikan atau Anda sampaikan tersebut dapat kami simpulkan sebagai salah satu pelanggaran terhadap hak konsumen. Ya, pelanggaran hak konsumen. Hak-hak konsumen tersebut sudah dirinci terdapat pada pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa hak konsumen adalah A. Hak atas kenyamanan, hak atas keamanan, hak atas keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Itu konsumen mempunyai hak tersebut. Yang kedua, B adalah hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Jadi, semua ini masih banyak hak-haknya. Ya, saya lanjutkan terus saja, nanti bisa dijelaskan. Mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. D. Mempunyai hak, konsumen mempunyai hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan atas jasa yang digunakan, yaitu makanan yang dibeli tadi. Itu harus, keluhannya harus didengar oleh pihak pedagang atau pengusaha. E. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. F. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. H.
hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. H. Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. I. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, ya, yang terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jelas sekali bahwa konsumen itu berhak mendapatkan ganti rugi, berhak mendapatkan pendidikan dan pembinaan. Pendidikan itu artinya apabila konsumen tersebut membeli suatu barang yang harus pakai edukasi, harus diberi penjelasan bagaimana cara menyetel, bagaimana cara mematikan, bagaimana cara menggunakannya. Itu yang poin F. Yang E itu tadi berhak mendapatkan perlindungan atau pengacara atau bisa membela diri untuk menyelesaikan sengketa. Ini saya urutkan dari bawah ke atas lagi. Yang D, tadi hak untuk didengar, jadi konsumen itu keluhannya juga harus didengar oleh pengusaha atau penjual atau pedagang. Jadi pengusaha itu harus mau mendengar bahwa konsumen itu merasakan ketidakenakan. Loh, kok seperti ini rasanya, umpama makanan kok seperti ini rasanya, kok pahit, kok tidak enak, kok asin, umpama kuliner ya, kok rasanya asin, gini. Harus mau mendengar. Kalau seorang fashion, loh kok ini kekecilan ini kurang begini, harus didengar. Segala sesuatu yang dibeli atau merupakan itu bentuk barang produksi atau jasa. Sedang nomor C, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Yang saya contohkan bahwa jelas itu berarti benar-benar seperti yang diiklankan atau benar-benar seperti yang di web, ya, warna, besar kecilnya, terus ukurannya benar, disampaikan dengan benar dan jujur, tidak menipu atau tidak sesuai dengan aslinya. Nah, itu. Jadi yang ke B, konsumen berhak pula mendapatkan memilih atau menyesuaikan barang yang harus dipakai, itu berhak. Tidak semata-mata pesan di dalam online dikirim semau penjual. Nah, itu juga tidak benar. Jadi bagaimana kondisi itu, nilai tukarnya harus sesuai dengan yang dijanjikan. Yang pertama kan hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Saya contohkan kalau yang A, nyaman, keamanan, ini bisa digunakan juga dalam transportasi. Transportasi online kan ada sekarang, namanya Gojek, Gokar, ya, Grab itu. Itu juga harus ada asuransinya, harus ada ini menjamin keamanan dan keselamatan serta kenyamanan. Jadi seandainya ada yang naik Grab atau Gojek dalam kondisi kecelakaan, itu juga harus ada ganti ruginya, ya, dijamin keselamatannya. Terus detail. Jadi konsumen berhak seperti itu, ya, keamanan, kenyamanan, keselamatan.
Sekarang banyak sekali yang menggunakan jasa online Gojek, Gokar, GoFood, dan lain-lain. Selanjutnya mengenai pasal-pasal yang menyangkut tentang pengusaha. Di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha dalam hal ini adalah penjual online tersebut, yaitu pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah, ini bagi pengusaha ya, A. Beretikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Jadi niatnya baik, tidak hanya mencari keuntungan saja, dan tidak ada unsur penipuan atau kebohongan. Ya, banyak sekali ini online pengusaha online itu yang awalnya dipampang atau diiklankan dengan warna yang bagus sekali, harga dengan harga yang miring, dengan pakai banyak diskon, harga miring, warnanya bagus, dengan penawaran yang luar biasa, tetapi ada unsur-unsurnya. Unsur tidak baik lah, itu juga melanggar pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi pengusaha beritikadlah yang baik, sejujurnya dalam usahanya ya. Yang B, pengusaha harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Ya. Yang C, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif, membedakan yang lain. Semua syaratnya sama. Begitu. Jadi tidak beda-beda dalam syarat-syarat pembelian, dan perlakuannya juga sama. Bersama pengirimannya berapa hari, dan modelnya juga sama dalam pembungkusan, ya, dalam paket juga lamanya juga sama, biayanya juga sama. Kalau memang produknya itu sama. D, menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. E, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu, serta memberi jaminan. Jaminan apa saja? Jaminan ganti rugi, garansi, ya, atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan. Jadi mencoba barang boleh, dan ini ya, memberikan kesempatan pada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan. Ini berlaku untuk konvensional. Jadi untuk real ya. Untuk realnya. Kalau yang online pasti tidak bisa dicoba, tahu-tahu sudah dikirim. Tetapi kalau dicoba tidak pas atau mungkin merasa kekecilan atau kebesaran, bisa ditukar dengan syarat-syarat di dalamnya web tersebut. Tapi konsumen menambah biaya lagi. Itu yang celakanya. Memberi kompensasi atau ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Ya kalau memang tidak sesuai, tidak pas dipakai, tidak enak dirasa, harus memberi ganti rugi. Seperti contoh di atas tersebut,
dikembalikan harus ganti rugi, biayanya diberikan lagi, pembayaran uangnya tidak kok malah nonjok, tidak malah nusuk, itu melanggar. Itu nanti ada pasal tersendiri. Memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Yang saya contohkan nomor 2 itu, kalau yang ditawarkan itu manis, sedangkan dirasa pahit, berarti uang berhak kembali. Tidak peso yang dikembalikan atau ditusukkan, seperti itu. Kejadian di lapangan, di perdagangan seperti itu. Atau kalau online, karena undang-undang ini belum mengkhususkan secara online undang-undangnya, masih undang-undang yang lama berlaku untuk umum, online maupun real. Ya, terkait dengan persoalan yang saya tanyakan atau Anda tanyakan, lebih tegas lagi, pasal 8 ayat 1 huruf F Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut. Kalaupun jasa, menggunakan jasa online, kok kendaraannya tidak nyaman, ya bilang aja langsung sama Gojek. Maka pengusaha Gojek itu membuat aturan bahwa kendaraan tahun sekian, tahun yang lama-lama tidak diberlakukan karena tidak nyaman untuk penumpang atau konsumen atau pembeli jasanya. Nah, harus kendaraan dimulai tahun 2015 ke sini, 2015 ke sana sudah tidak boleh dipakai. Itu seperti itu. Berdasarkan pasal tersebut, ketidaksesuaian spesifikasi barang yang Anda terima dengan barang tertera dalam iklan atau foto, penawaran barang yang disampaikan merupakan bentuk, nih saya kasih hitam, pelanggaran atau larangan. Jadi pengusaha itu merupakan melanggar undang-undang dalam memperdagangkan barang. Apa sanksinya? Mengenjak sanksi hukumnya atau undang-undangnya ini. Anda selaku konsumen sesuai pasal 4 huruf H Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut berhak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Nah, itu yang pasal 4. Sedangkan pelaku usaha itu sendiri sesuai pasal 7 huruf G Undang-Undang Perlindungan Konsumen berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Apabila pelaku usaha melanggar larangan perdagangan, barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang diucapkan, janji yang dipromosikan, janji yang ditawarkan, yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi, penjualan barang, produk, dan atau jasa yang sudah disebutkan tersebut, maka
pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan ya pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi, saya besarkan, ini menyangkut pasal 62 ini, pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat 2, pasal 15, pasal 17 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C, huruf E, ayat 2, dan pasal 18, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar. 2 miliar tidak main-main. Itu kalau melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tetapi dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini nampaknya sangat lemah dan jarang yang dikenakan hal tersebut karena mungkin ada penyelesaian dengan damai atau tidak sampai ke pengadilan, mungkin bisa didamaikan di tempat atau diselesaikan masalahnya di tempat, tidak sampai ke perangkat hukum. Nah, itu pidananya denda aja 2 miliar apabila melanggar dan menjadi permasalahan. Ini menginjak pada kontrak elektronik dan perlindungan konsumen menurut Undang-Undang ITE dan PP-PSTE, Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem Teknologi Elektronik. Transaksi elektronik. Transaksi jual beli Anda meskipun dilakukan secara online berdasarkan Undang-Undang ITE dan PP-PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi Undang-Undang ITE sudah menjelaskan bahwa transaksi melalui online itu bisa sebagai bukti otentik atau bisa menjadi pertanggungjawaban. Nah, persetujuan Anda untuk membeli barang secara online dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan menerima dan menyatakan setuju dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Jadi setuju dalam ikatan atau perjanjian kontrak elektronik. Tindakan menerima tersebut biasanya didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara online yang dapat kami katakan juga sebagai salah satu bentuk kontrak bisnis atau perjanjian bisnis melalui elektronik, ya. Kontrak elektronik menurut pasal 47 ayat 2 PP-PSTE atau Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem Elektronik dianggap sah apabila terdapat kesepakatan para pihak. Itu A, setuju para pihak antara pembeli melalui belanja online melalui elektronik dengan pengusaha, contohnya Shopee, terus Lazada, Tokopedia, Blibli, Zalora, dan lain sebagainya. Dilakukan oleh subjek hukum dan cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subjek hukum itu orang yang membeli, yang sudah dewasa. Kalau anak kecil belum cakap, jangan klik-klik di dalam elektronik, karena berapa besar atau berapa banyak yang
pembelian tidak terkontrol, jadi membuat kacau atau membuat permasalahan. C, terdapat hal tertentu dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kontrak elektronik itu sendiri setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut. Apa saja isinya di dalam kontrak. Ya. Kalau di dalam kontrak elektronik, pasti data identitas para pihak. Bukan para pihak, pihak pembeli biasanya, identitas pembeli itu lengkap. Terus objek dan spesifikasi. Karena yang saya katakan, ini yang B, objek dan spesifikasi. C, persyaratan transaksi elektronik. D, harga dan biaya. E, prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak. F, ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi. Dan pilihan hukum atau penyelesaian transaksi elektronik apabila terjadi one prestasi. Ya, bila terjadi one prestasi. Ini saya jelaskan tentang data identitas para pihak. Sebetulnya yang saya amati adalah data identitas pihak pembeli. Pihak penjual tidak begitu, identitasnya tidak begitu jelas karena siapa pengusahanya kita tidak tahu. Yang tahu adalah tokonya, umpama Shopee, umpama Tokopedia. Itu pun juga tidak jelas alamatnya di mana yang jelas. Ya paling operatornya dalam elektronik itu dalam menjalankan operasional data-data webnya itu ada operatornya. Terus B, objek dan spesifikasi itu dalam jenis apa pembeliannya. Ya, pembeliannya itu jenisnya apa saja, itu kan ada perinciannya, mungkin dalam bentuk fashion, mungkin dalam bentuk alat-alat rumah tangga, alat-alat dapur, atau mungkin makanan, atau mungkin juga alat-alat kosmetik, itu objek dalam pembelian. Terus yang persyaratan transaksi elektronik itu pasti akan dibuat oleh operator pengusaha. Dan perincian biaya itu harus jelas besar kecilnya. Kalau biaya harga berapa, contohnya minyak 1 liter harga berapa, itu pasti akan ada harganya. Dan apabila beli kosmetik, berapa harganya sudah tertera di dalamnya. Ya, prosedur dalam hal terdapat pembatalan. Bagaimana kalau pembelian itu dibatalkan tidak sesuai dengan yang dipesan, itu ada prosedurnya. Harus begini, harus begitu, harus menunjukkan, harus dikirim kembali, dan lain sebagainya. Ya, yang semua itu harus jelas. Bagaimana pilihan hukum apabila ada bahan prestasi dalam penjualan online, kok tidak sampai padahal kita sudah bayar. Lah seperti itu pada poin G, pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik. Tetapi kalau model penyelesaian seperti ini agak ribet sekali, biasanya konsumen yang rugi. Dengan demikian pada transaksi elektronik yang Anda lakukan atau Anda dapat menggunakan instrumen Undang-Undang ITE dan atau PP, PSTE sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahan Anda dalam pertanyaan di awal materi ini. Terkait dengan perlindungan konsumen, pasal 49 ayat 1 PP PPST menegaskan bahwa pelaku usaha
yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap, benar, terperinci berkaitan dengan syarat kontrak atau produsen yang produk yang ditawarkan. Harus terperinci detail di dalam penjelasan ya, informasi tersebut. Lebih lanjut ditegaskan lagi bahwa pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan. Jika barang yang Anda terima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, pasal 49 ini, ayat 3 dan PP PSTE mengatur khusus tentang hal tersebut, yakni pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi. Selain kedua ketentuan tersebut di atas, apabila ternyata barang yang Anda terima atau Anda beli tidak sesuai dengan foto atau gambar atau iklan toko online tersebut di web, sebagaimana bentuk penawaran, Anda juga dapat menggugat pelaku usaha. Dalam hal ini adalah penjual atau pengusaha secara perdata dengan dalih terjadinya wan prestasi atas transaksi jual beli yang Anda lakukan dengan penjual atau pengusaha. Ini menurut Prof. Raden Subekti SH dalam bukunya tentang hukum perjanjian wan prestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam kondisi, yaitu menurut Prof. Subekti yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, yaitu namanya wan prestasi. Jika salah satu dari 4 macam kondisi tersebut terjadi, maka Anda secara perdata dapat menggugat penjual online dengan dalih terjadi prestasi itu ingkar janji. Misalnya barang yang Anda terima tidak sesuai dengan pembelian, spesifikasi barang yang dimuat dalam display, homepage atau website. Ya. Pidana penipuan dalam transaksi jual beli online. Hal yang perlu diingat adalah bahwa jual beli secara online pada prinsipnya adalah sama dengan jual beli secara fakta atau faktual atau real, fakta ya pada umumnya. Tapi maraknya penjualan online, banyak kasus-kasus penipuan atau banyak hal yang tidak sesuai seperti pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada materi-materi perlindungan konsumen. Tetapi di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sendiri ini masih banyak kelemahan. Karena ini sebetulnya undang-undang dipakai untuk transaksi penjualan faktual atau real. Ya. Hukum perlindungan konsumen terkait transaksi jual beli online pun sebagaimana kami jelaskan ini sebelumnya tidak berbeda dengan hukum yang berlaku dalam transaksi jual beli secara nyata, tapi ada banyak kelemahannya. Pembedanya pada penggunaan sarana internet atau sarana telekomunikasi lainnya. Akibatnya adalah dalam transaksi jual beli online sulit dilakukan eksekusi. Nah, itu kelemahannya. Sangat sulit. Itu bukan merupakan ya kelemahan yang sangat kritis atau tindakan nyata apabila terjadi sengketa maupun tindak pidana penipuan.
Bedanya sangat banyak sekali, karena kalau eksekusi bagaimana kondisinya pengusaha jauh non di sana. Konsumen akhirnya yang dirugikan. Sifat siber dalam transaksi secara elektronis memungkinkan setiap orang, baik penjual maupun pembeli, menyamarkan atau memalsukan identitas dalam setiap transaksi maupun perjanjian jual beli. Itu merupakan kelemahan juga. Dalam hal pelaku usaha atau penjual ternyata menggunakan identitas palsu atau melakukan tipu muslihat dalam jual beli online tersebut, maka pelaku usaha dapat juga dipidana berdasarkan pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang penipuan dan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE tentang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Hal ini sering terjadi di dunia e-commerce. Bunyi pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Bunyi selengkapnya dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE adalah sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terhadap pasal tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Jadi ini bunyinya, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dipidana dengan pidana paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Tetapi ini jarang dilaksanakan karena bisa memakai hukum yang lain. Ya, catatan tentang transaksi online. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman kami, prinsip utama transaksi secara online di Indonesia masih lebih mengedepankan aspek kepercayaan atau trust terhadap penjual maupun pembeli. Jadi dasar aspek utamanya konsumen itu hanya percaya. Kalau tidak percaya, tidak mungkin akan belanja online. Prinsip keamanan infrastruktur transaksi secara online seperti jaminan atas kebenaran identitas penjual maupun pembeli, jaminan keamanan jalur pembayaran payment gateway, jaminan keamanan dan keandalan website elektronik commerce belum menjadi perhatian utama bagi penjual maupun pembeli. Pokoknya harus percaya ya udah, klik, membeli. Tetapi banyak sekali kejadian-kejadian tidak sesuai dengan pemesanan. Ini salah satu indikasinya adalah banyaknya laporan pengaduan tentang penipuan melalui media internet maupun media telekomunikasi lainnya yang diterima oleh kepolisian maupun penyidik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dengan kondisi demikian, ada baiknya kita lebih selektif dan hati-hati. Selektif lagi dalam melakukan transaksi secara online dan mengedepankan aspek keamanan transaksi serta kehati-hatian sebagaimana pertimbangan utama, yaitu dipertimbangkan dalam melakukan transaksi jual beli online. Jadi dipertimbangkan dulu matang-matang, masak-masak. Ya, bagaimana baiknya itu.
Nih, dasarnya apa? Dasarnya dalam pembelian online yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disingkat Undang-Undang ITE. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik disingkat dengan PP PSTE. Ya, ini sudah jelas semuanya. Ini ada tips buat kalian ya, sisipan. Lisan ibarat pisau bermata dua. Bila digunakan pada hal-hal yang baik akan mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan atau bermanfaat. Namun sebaliknya bila digunakan pada hal-hal yang buruk, kemudorotan akan mengiringi. Maka berbicara yang baik-baik karena bicara adalah doa. Yang pertama itu digunakan dalam penjualan, maksud saya dalam perdagangan. Kalau memang bentuknya jelek, katakan jelek. Kalau memang rasanya kecut, katakan rasanya kecut. Manis, katakan rasanya manis. Seperti itu yang saya maksud. Itu kan bermanfaat, menjadi berkah, menjadi doa yang baik. Namun sebaliknya kalau digunakan menipu, membohongi, ketidakjujuran, ya akhirnya akan merugikan diri sendiri. Mungkin minggu depan sudah mulai ujian ini, saya kira materi hukum bisnis untuk semester genap sudah selesai. Materi sore ini saya tutup. Semoga dalam saya memberikan materi bermanfaat untuk kalian karena berhubungan sekali dengan pelajaran hukum bisnis. Saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live saya. Sekian.